Kita lihat ini akan ada badai begitu ya di tahun 2025 nanti di industri retail. Lalu bagaimana juga Pak Alfon terkait tren pertumbuhan pusat perbelanjaannya? Apakah juga banyak para investor yang justru mengurungkan diri untuk membangun atau membuka pusat perbelanjaan kita atau di tanah air kita? Iya, saya kira pertumbuhan akan tetap ada, tetapi akan bergeser, begitu. Bergesernya ke luar Jawa. Jadi saya kira teman-teman pusat perbelanjaan ini akan lebih banyak, termasuk teman-teman peritel lah. Biar bagaimanapun pelaku usaha harus mencari akal kan, harus mencari strategi, karena tidak bisa diam saja begitu. Saya kira salah satu kesempatan potensinya adalah pengembangan di luar Jawa. Jadi di luar Jawa itu kan sebetulnya selama 2024 ini kalau kita lihat masalah daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang cukup banyak sangat terganggu itu kan sebenarnya yang di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa sebetulnya relatif lebih stabil begitu ya, Sumatera, Kalimantan, apalagi Sulawesi. Jadi Sulawesi itu berdasarkan data kami di pusat perbelanjaan ya Sulawesi itu nomor 1. Kemudian disusul Kalimantan dan disusul Sumatera. Kenapa? Karena penduduknya tergantung dengan natural resources begitu yang relatif lebih stabil daripada di Pulau Jawa. Jadi saya kira ke depannya teman-teman anggota APBI akan banyak mengembangkan di luar Pulau Jawa, termasuk para peritel. Saya kira tingkat okupansi, tingkat kunjungan, terutama tingkat okupansi lah, itu di luar Pulau Jawa saya kira cukup baik, cukup bagus begitu. Jadi saya kira itulah yang salah satu strategi ya, bagaimana kita tetap mempertahankan pertumbuhan. Kita akan banyak masuk ke luar Pulau Jawa. Saya kira ini bagus juga untuk bangsa dan negara sehingga lebih merata begitu. Apalagi kalau kita lihat rasio luasan pusat perbelanjaan dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia itu sangat rendah. Indonesia itu terendah di negara tetangga. Dibandingkan dengan Malaysia pun kita lebih rendah. Dibandingkan dengan Thailand pun kita rendah. Karena selama ini kan banyak fokus di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawanya yang masih saya kira yang masih bisa terus dikembangkan. Jadi saya kira itu yang akan dilakukan oleh teman-teman pusat belanja di tahun depan. Oke, masih ada pertumbuhan tapi di luar Pulau Jawa begitu ya, Anda katakan di sana. Tapi Pak Alfon, yang juga menjadi kegelisahan bersama sebetulnya lebih banyak yang tumbuh atau yang buka atau justru yang tutup Pak Alfon, kalau menurut data yang Anda miliki? Kalau pusat perbelanjaan, saya kira akan berusaha semaksimal mungkin tidak menutup. Kenapa? Karena pusat perbelanjaan itu investasi besar dan investasi jangka panjang. Jadi akan banyak berusaha untuk dengan berbagai strategi lah, mengganti tenancy mix dan sebagainya. Misalkan tadinya lebih banyak barang-barang tadi yang saya sampaikan di awal kan, lebih menarik penyewa-penyewa toko-toko dengan misalkan harga produk-produknya dengan harga unit price yang lebih rendah dan sebagainya. Itulah strategi-strategi yang dilakukan. Beberapa teman peritel yang menjual kategori produk tersebut kan saya kira cukup agresif. Bahkan hampir setiap minggu dia buka toko baru begitu ya. Apalagi saya kira bisnis pusat belanja itu investasinya tinggi tadi. Jadi saya kira akan sangat minim lah untuk melakukan penutupan begitu ya. Tetapi kalau teman-teman peritel, nah itu saya kira yang ya kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini kan banyak teman-teman peritel yang menutup gerai-gerainya begitu. Saya kira itu akan terus terjadi di tahun 2025. Beberapa teman-teman peritel yang juga public company, saya kira kan sudah menjelaskan bahwa strategi bisnis di 2025 ada yang strategi bisnisnya, rencana bisnisnya bukan buka usaha, menutup usaha kan, menutup gerai gitu ya, sekian banyak. Itu kan kita bisa lihat mereka yang public company itu. Jadi saya kira tren itu tahun depan akan tetap ada dan kemungkinan bisa makin masif begitu loh. Ya, tetapi kalau pusat perbelanjaan mereka biasanya akan mencoba bertahan begitu. Dengan melakukan tadi berbagai macam diversifikasi. Salah satunya adalah mengganti penyewa-penyewanya, mengganti toko-tokonya begitu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada begitu. Oke, Anda katakan untuk pusat perbelanjaan ini karena memang padat modal ini adalah investasi jangka panjang. Lalu untuk melihat atau meropong 5 hingga 10 tahun ke depan untuk bisnis pusat perbelanjaan, apakah Anda juga masih melihat masih cukup prospektif di tanah air kita, Pak Alfon?
tadi alasan tadi pertama karena yang rasionya masih kecil. Ya, rasionya masih kecil. Kedua, destinasi-destinasi atau hub-hub komersial di Indonesia itu kan masih didominasi oleh konsep tradisional. Ya, jadi itulah yang masih ada peluang jadinya untuk industri pusat perbelanjaan. Jadi saya kira karena secara fundamentalnya potensinya masih ada begitu. Tetapi tentunya balik lagi bahwa pengembangan bisnis ini harus disertai dengan iklim usaha yang kondusif, kemudahan berusaha begitu ya. Jadi saya kira selain kita bicara daya beli tadi begitu kan, tetapi kan kami juga yakin bahwa masalah daya beli ini kan tidak mungkin terus-menerus menimpa Indonesia begitu. Jadi saya kira suatu saat juga ini kita harus berusaha ini daya beli teratasi begitu. Jadi saya kira ke depannya industri pusat belanja saya kira akan terus berkembang. Tetapi dengan tadi berbagai macam syarat dan kondisi dan saya kira fokusnya akan lebih banyak di luar Pulau Jawa begitu. Industri pusat perbelanjaan di Indonesia ini sudah menjadi satu kebutuhan begitu. Karena kenapa industri pusat belanja itu bukan hanya sekedar menjual barang lagi sekarang, bukan hanya sekedar shopping, tetapi menjadi satu experience, satu journey bagi customer begitu. Apalagi orang Indonesia kan suka berkumpul, ya kan? Kalau kita lihat weekend, holiday begitu, restoran penuh dengan adik, kakak, mantu, mertua, besan dan sebagainya begitu kan, kolega dan sebagainya. Orang Indonesia sempat suka berkumpul. Salah satu tempat berkumpul di Indonesia adalah di pusat perbelanjaan, karena kan fasilitas publik di Indonesia, mohon maaf, masih kurang memadai begitu, iya kan? Jadi salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Jadi kalau menurut saya pusat perbelanjaan yang memiliki strategi tersebut menjadi fasilitas ataupun menjadi tempat bagi pengunjungnya untuk bisa berinteraksi sosial secara langsung begitu, saya kira itu akan masih memiliki peluang begitu.